Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur, al-wadidil syakur, muyassirul umur, wa mudha'iful ujur. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi lil huda liyahdiyan nasi minadh dhulumati ilan nur, wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du. Yang kami hormati Saudara Fatan Winarto selaku Badan Pengawas Organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin. Yang kami hormati Saudara Muhammad Fauzan selaku panelis bidang organisasi. Yang kami hormati Saudara Muhammad Yusril Firdausi Nuzula selaku Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin tahun 2021-2022. Yang kami hormati Ketua Panitia SPA LPJ Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin. Yang kami hormati Saudara Muhammad Fatan Rosis selaku kandidat calon Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin tahun 2022-2023 beserta tim suksesnya. Yang kami hormati seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara selanjutnya, saya Solah El Madani selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Yang ketiga, sambutan ketua panitia. Yang keempat, acara inti prosesi uji integritas. Yang kelima, doa. Dan terakhir, penutup. Hadirin yang terhormat, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Masagus Farhan Al-Fattah. Kepada Saudara Masagus Farhan Al-Fattah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' il kafirina laysa lahu dafi' minallahi bil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idhin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla
فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada saudara Mas Agus Farhan Al-Fattah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Beralih ke acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia SPA LPJ Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin yang diwakili oleh Wakil Ketua Panitia. Kepada Saudara Muhammad Mufid Anwar Hidayat, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Saudara Muhammad Fatan Winarto selaku Badan Pengawas Organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin beserta jajarannya. Yang kami hormati Saudara Muhammad Fauzan selaku panelis di bidang organisasi. Yang kami hormati Saudara Muhammad Yusril Firdausi Nuzula selaku Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin 2021-2022. Yang kami hormati Ketua Panitia SPA dan LPJ juga beserta jajarannya yang tak bisa kami sebut namanya satu persatu. Dan yang kami hormati pula Saudara Muhammad Fatan Rosis selaku kandidat calon ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua karunia dan kenikmatan, sehingga kita bisa sampai pada salah satu rangkaian acara SPA dan LPJ, yaitu uji integritas ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Rasul akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan izin Allah, beliau telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap panitia yang telah memberikan waktunya, tenaganya, juga pikirannya untuk mensukseskan rangkaian acara SPA dan LPJ ini. Semoga dibalas dengan berbagai kemudahan di kemudian hari. Dalam hidup kita mengenal yang namanya siklus. Kita mengenal yang namanya sebuah pergantian, di mana akan ada waktu seseorang menempati posisi atau jabatan di atas. Begitu pula sebaliknya. Dan ini adalah sebuah sunatullah, keniscayaan yang tak bisa dihindari. Maka pada momen ini kami dari panitia SPA dan LPJ Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin menghadirkan uji integritas sebagai sarana untuk melihat sejauh mana kapasitas, sejauh mana kemampuan, dan sejauh mana kesiapan kandidat calon ketika menerima amanah nanti, ketika pada akhirnya terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin.
Dan yang terakhir, saya mewakili segenap panitia memohon maaf sebesar-besarnya jika nantinya terdapat beberapa kekurangan-kekurangan yang tidak diinginkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Mufid Anwar Hidayat atas sambutannya. Kita beralih ke acara inti, uji integritas kandidat calon Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin tahun 2022-2023 yang akan dibawakan oleh moderator. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari moderator kita pada hari ini. Nama: Farhan Anugrah Haris, tempat tanggal lahir Cilegon 30 Juni 2000, tahun kedatangan 2020, kekeluargaan KMB, riwayat pendidikan SDIT Raudatul Jannah, SMP Darul Qolam, SMA Darul Qoram, Universitas Al-Azhar Fakultas Usuluddin, riwayat organisasi Divisi Media Dewan Pengurus KMB tahun 2021-2022, Divisi Media PPIDK Timur Tengah dan Afrika tahun 2021-2022, Pimpinan Redaksi Majalah Prasasti Forum Silaturahmi Darul Qolam dan Latansa. Riwayat prestasi: menjadi moderator uji integritas calon gubernur KMB Mesir tahun 2022-2023, pembicara di Jendela Nusantara PPMI Mesir tahun 2021. Sekian pembacaan CV moderator. Kepada Saudara Farhan Anugrah Haris, waktu dan tempat kami persilahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Badan Pengawas Organisasi, yang saya hormati juga para panelis yang hadir pada siang hari ini, juga yang saya hormati perwakilan Senat Fakultas Usuluddin, yang saya hormati pula calon Ketua Senat Fakultas Usuluddin, yang saya hormati Ketua Pelaksana dari Sidang Permusyawaratan Anggota dan Laporan Pertanggungjawaban Senat Fakultas Usuluddin, serta yang saya hormati dan yang saya banggakan para panitia dan para hadirin yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Hadirin yang terhormat, Senat Mahasiswa Indonesia Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo kembali mengadakan pesta demokrasinya. Sidang permusyawaratan anggota, ajang tahunan yang diadakan oleh Senat Fakultas Usuluddin. Dalam hal ini, ratusan mahasiswa Indonesia di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar akan kembali memilih, menaruh harapan, menaruh kepercayaan, serta meletakkan amanah kepada sang nahkoda baru yang akan menahkodai Senat Fakultas Usuluddin 1 tahun ke depannya. Uji integritas bukan hanya soal memamerkan popularitas ataupun hanya melihat popularitas dari calon ketua kandidat Senat Fakultas Usuluddin, tapi lebih daripada itu, uji integritas adalah wadah, ajang untuk melihat, menambahkan keyakinan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Usuluddin untuk melihat kapabilitas, juga melihat kualitas serta kredibilitas calon nahkodanya. Maka inilah kami persembahkan uji integritas dan bedah visi misi dan program unggulan calon ketua Senat Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang
segmen yang akan kita adakan dalam uji integritas ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit dari latar belakang uji integritas yang kita adakan pada hari ini. Baik para hadirin sekalian, pada dasarnya uji integritas pada hari ini merupakan salah satu rangkaian acara dari rangkaian kegiatan sidang permusyawaratan anggota dan juga laporan pertanggungjawaban Senat Fakultas Usuluddin. Kegiatan ini pada awalnya adalah debat kandidat calon ketua, namun dikarenakan calon ketua yang mengajukan diri hanya satu orang, maka kegiatan ini dialihkan menjadi uji integritas daripada calon ketua. Diadakannya uji integritas ini dikarenakan banyak dari mahasiswa yang kurang mengetahui tentang kualitas dan juga kapasitas dari calon ketua. Maka uji integritas pada hari ini dianggap sebagai jalan keluar yang efektif. Diperkuat data dari tahun lalu bahwa sebagian besar dari pemilih menentukan pilihannya setelah melihat kemampuan calon ataupun setelah melihat daripada hasil uji integritas yang dilakukan. Dari berbagai latar belakang yang ada, maka panitia mengadakan uji integritas ini bertujuan menguji kualitas calon ketua senat agar mahasiswa Usuluddin bisa menilai dan bisa menentukan pilihannya nanti di hari pemilihan. Baiklah para hadirin sekalian, mari kita sambut bersama calon ketua dari Senat Fakultas Usuluddin. Mari kita sambut bersama, inilah dia, Saudara Muhammad Fatan Rosis. Beri tepuk tangannya meriah. Baik, saya akan membacakan sedikit CV dari Saudara Muhammad Fatan. Nama lengkap Muhammad Fatan Rosis. Dilahirkan di Mataram 8 Mei 2000. Tahun kedatangan 2019 dan kekeluargaan KMNTB. Riwayat pendidikan 2006 sampai 2012 SDIT Anak Soleh Mataram. Dilanjutkan 2012 sampai 2015 di Pesantren Darul Quran Mulia Bogor. 2015 sampai 2018 di Pesantren Darul Quran Mulia Bogor juga. Dan 2020 sampai sekarang di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Riwayat organisasi, Ketua Organisasi Santri Darul Quran Mulia 2016, Ketua Divisi Humas dan IT Wonderkind Festival 2017, Koordinator Divisi Data dan Pemilihan MUA KMNTB 2020, Anggota Divisi Kaderisasi Islah Mesir 2020-2021, Anggota Divisi Kaderisasi KMNTB 2020-2021, Anggota Divisi PSDM SEMA FU 2020-2021, Ketua Pelaksana Ittiba 2021, Anggota Tim Kreatif Islam Mesir 2021-2022, Wakil Ketua Forsat Mesir 2021, Koordinator Divisi PSDM SEMA FU 2021-2022, Steering Committee Wonderful of Banusra 2022. Boleh beri tepuk tangan kembali kepada calon Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin kita. Dan selanjutnya akan saya terangkan atau saya jabarkan tentang alur daripada uji integritas pada hari ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya uji integritas pada hari ini akan memasuki atau akan ada 3 segmen, Bapak calon ketua. Ya. Segmen pertama akan kami berikan waktu full kepada calon ketua untuk menyampaikan visi, misi, juga program unggulannya. Dan untuk segmen 1 ini kami beri waktu selama 7 menit untuk penyampaian visi, misi, juga program unggulan dari calon ketua. Lalu untuk segmen yang kedua, kita akan terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama akan ada pertanyaan dari panelis. Sudah kita siapkan 2 panelis. Yang pertama adalah panelis akan menanyakan tentang isu akademis kepada calon ketua dan juga tentang visi misinya. Dan yang kedua akan ditanyakan juga tentang isu organisasi yang berkembang di kalangan mahasiswa, juga tentang visi misinya. Dan setiap pertanyaan akan membutuhkan waktu 5 menit. Yang pertama, alurnya adalah saya akan membacakan pertanyaan dalam kurun waktu 1 menit, lalu dijawab oleh calon ketua dengan kurun waktu 2 menit.
lalu akan ditanggapi oleh moderator selama 1 menit dan akan dijawab kembali oleh calon ketua 5 menit. Ada 4 pertanyaan, jadi untuk segmen 2 di sesi 1 ini kita akan membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Dan untuk sesi kedua ini merupakan pertanyaan problem solving atau studi kasus yang akan ditanyakan oleh yang sudah dihimpun dan akan ditanyakan oleh moderator. Alurnya adalah moderator akan menjelaskan studi kasus atau problem solving yang telah diberikan oleh panitia selama 5 menit, lalu dijawab oleh calon ketua selama 10 menit, ditanggapi lagi oleh moderator sekitar 3 menit, dan akan dijawab kembali oleh calon ketua dengan waktu 6 menit. Jadi insya Allah di segmen 2, di sesi kedua ini akan membutuhkan waktu sekitar 24 menit. Bisa dimengerti? Lalu untuk segmen yang ketiga, ini merupakan segmen terakhir daripada uji integritas hari ini. Yang pertama akan diawali, sesi pertamanya diawali dengan pertanyaan dari perwakilan Senat Fakultas Usuluddin. Ya, dengan alur sebagai berikut, akan kami berikan waktu kepada perwakilan Senat untuk memberikan pertanyaan dalam kurun waktu 1,5 menit. Lalu akan dijawab oleh calon ketua dengan total waktu 3,5 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk sesi 1 ini insya Allah kira-kira 5 menit. Memberikannya 1 pertanyaan saja, dan 1 pertanyaan lagi akan kita berikan di sesi yang kedua. Sesi yang kedua dari segmen 3 ini akan ada pertanyaan dari regular audience. Untuk teman-teman yang menyaksikan dari secara online maupun secara offline bisa mengirimkan pertanyaannya melalui link yang telah diberikan atau yang telah disediakan oleh panitia di story IG SEMA FU. Ya, kita akan memilih 3 pertanyaan terbaik dengan alur segmen seperti ini. Moderator akan membacakan pertanyaan selama 1 menit dan akan dijawab oleh calon ketua selama 2 menit. Kita akan memilih 3 pertanyaan dari regular audience, yaitu jadi untuk segmen ini, sesi ini akan kita batasi waktunya sekitar 9 menit. Dan yang terakhir adalah kami akan memberikan kesempatan kepada calon ketua untuk memberikan closing statementnya selama kurun waktu 5 menit. Bisa dimengerti oleh calon ketua? Bisa? Oke. Para hadirin sekalian sudah siap untuk melihat dan menyaksikan, juga mempelajari serta mendalami visi, misi, juga program unggulan daripada calon ketua Senat Fakultas Mahasiswa Usuluddin? Sudah siap semua ya? Baik. Untuk yang pertama, boleh kita beri tepuk tangan lagi dong untuk calon ketua kita. Ya. Baiklah, para pemirsa yang menyaksikan secara online maupun teman-teman yang hadir secara offline, maka kita akan masuk kepada segmen yang pertama. Segmen yang pertama ini, mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf. Saya akan membacakan kembali tata tertib dan peraturan daripada uji integritas pada hari ini. Mohon izin, baik. Yang pertama, peserta uji integritas atau calon ketua dilarang mengadakan briefing dengan tim ses ataupun simpatisan di lokasi acara pada saat hari acara. Yang kedua, peserta uji integritas atau calon ketua memasuki ruang yang disediakan panitia 30 menit sebelum acara dimulai. Lalu bila datang 10 menit setelah acara dimulai, sanksi dari panitia adalah keterlambatan tersebut akan dipublikasikan. Bila datang 20 menit setelah acara dimulai, maka sanksi dari panitia adalah dipublikasikan dan tim ses dipotong haknya untuk memberi pertanyaan. Yang ketiga, dress code yang dipakai peserta uji integritas adalah formal dan sopan. Nomor 4, waktu berargumen ketika uji integritas selalu dimulai ketika calon ketua berbicara. Yang kelima, peserta uji integritas dibolehkan membawa alat tulis dan data yang diperlukan dalam bentuk hard copy dan tidak diperbolehkan membawa alat elektronik apapun. Yang keenam, dalam berargumen, peserta dilarang menyerang peserta lain secara personal, berargumen menggunakan, menghina atau melecehkan suku, agama, ras, dan antar golongan, menghasut, memprovokasi, dan mengadu domba perseorangan maupun kelompok anggota PPMI Mesir, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota dari PPMI Mesir. Bisa dimengerti? Sudah jelas? Baik.
Para hadirin sekalian dan juga para hadirin yang menyaksikan secara online, marilah kita beranjak kepada segmen yang pertama. Kita dengarkan bersama pemaparan visi, misi, dan program unggulan dari calon Ketua Senat Mahasiswa Indonesia Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wa ba'du. Yang saya hormati Ketua BPO dan jajarannya, kemudian Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin serta wakil dan jajarannya, panitia SPA dan LPJ SMA FU 2022 dan 2023, moderator, MC dan seluruh hadirin yang hadir di tempat maupun di Instagram. Oke, pada sesi pertama ini saya akan menyampaikan visi misi saya selaku calon Ketua SMA FU 2020-2023. Visi saya adalah membawa SMA FU menjadi lembaga otonom yang menyambungkan mahasiswa Indonesia dengan pihak fakultas, mandiri dan terbuka dengan seluruh elemen mahasiswa. Kemudian misi saya ada 5. Yang pertama adalah mempererat tali silaturahim dengan pihak fakultas. Kemudian yang kedua, menjaga dan mengembangkan apa yang sudah dibangun SMA FU dalam segala bidang yang menjadi tanggung jawab SMA FU. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan akses informasi dengan sistem yang baik untuk masyarakat Usuluddin dengan seluruh platform yang dimiliki oleh SMA FU. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan intensitas interaksi Dewan Pengurus dengan mahasiswa dalam optimalisasi program dan kerjasama dan meningkatkan kepercayaan dalam kebermanfaatan bersama. Kemudian yang kelima adalah membuka peluang kerjasama dengan seluruh elemen mahasiswa dalam peningkatan kualitas mahasiswa, terutama dalam sisi pendidikan. Jadi itu visi dan misi saya. Ada 5 misi, ada visi yang kemudian saya turunkan menjadi 5 misi. Maaf moderator, boleh bertanya? Berarti program unggulan juga sekarang juga atau sekarang juga? Oke. Untuk program unggulan, saya di sini membawa 4 program unggulan yang akan saya bawa ketika saya nantinya menjadi Ketua SMA FU terpilih 2023. Yang pertama adalah diagram laporan keuangan SMA FU 3 bulanan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas dan output mabar SMA FU. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi riset dalam dasar pengadaan program. Dan yang keempat adalah Renstra 5 tahunan RUK dalam peningkatan acuan dasar program kaderisasi dan juga pengembangan sumber daya manusia. Jadi itu 4 program unggulan yang insya Allah akan saya bawa dalam kontestasi pemilihan Ketua SMA FU ini. Mungkin itu aja cukup untuk sesi dari saya untuk menyampaikan visi, misi dan juga program unggulan yang saya bawa. Terima kasih. Masih ada waktu 3 menit 51 detik lagi. Apakah akan dicukupkan atau ingin dilanjutkan? Saya merasa cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada calon Ketua Senat Fakultas Usuluddin. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi supaya lebih rileks, kita tidak terlalu tegang di uji integritas pada siang hari ini. Ya, karena setelah ini kita akan masuk ke dalam segmen yang kedua. Sesi pertama akan kita awali dengan pertanyaan dari panelis. Pertanyaan dari panelis yang akan kita beri waktu sekitar 5 menit alurnya. Oke, kita langsung masuk saja kepada segmen yang kedua, yaitu adalah segmen kedua sesi 1 merupakan pertanyaan dari panelis. Boleh tepuk tangan? Ya, sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan. Yang pertama kita akan membahas pertanyaan dari isu pendidikan. Panelis yang pertama kita, izinkan saya untuk membacakan CV-nya. Untuk panelis yang pertama
Nama Muhammad Syihabuddin Alawi. Riwayat pendidikan dari SD Gagalkan 1, MTS dan MA Al-Anwar Sarang Rembang, LP Muhadoro PP Al-Anwar Sarang, dan Al-Azhar Cairo University. Pengalaman organisasi Wamenko 1 PPMI Mesir 2021-2022, Ketua Alma Mater Forum Alumni Sarang FAS Mesir, Ketua OSIS MTS Al-Anwar, Koordinator Pendidikan OSIS MA Al-Anwar, Koordinator Pendidikan ISMA Muhadoro PP Al-Anwar, Koordinator Tazkiyah Studi Club, anggota LBM PCI NU Mesir, anggota Departemen Keilmuan dan Ideologi Ansor Mesir. Baik, itulah dia CV dari panelis kita yang pertama tentang isu pendidikan dan visi misi yang akan ditanyakan. Namun beliau pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir di antara kita, maka akan saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Ini merupakan pertanyaannya adalah pertanyaan isu akademik. Pertanyaannya adalah, Fakultas Usuluddin merupakan salah satu fakultas yang menjadi contoh di setiap tahunnya berbagai macam kegiatan baik yang tujuan dan objeknya di internal kampus maupun di eksternal. Memang untuk tupoksi senat adalah sebagai wadah, mediator dan fasilitator berbagai macam kebutuhan mahasiswa Fakultas Usuluddin baik itu banin maupun badan, agar nantinya lebih mudah dalam mengurus perihal perkuliahan. Namun dalam beberapa tahun belakangan ada beberapa hal yang kiranya menjadi keresahan senior-senior. Yang pertama, murojaah bareng dan kajian muqarrar Usuluddin yang belakangan justru dimanfaatkan oleh banyak mahasiswa agar tidak ikut kuliah sama sekali dengan dalih karena sudah mengikuti mabar atau kamus. Negatifnya, hal ini akan menimbulkan mahasiswa tidak mengenal dukturnya, tidak langsung bertatap muka dengan dukturnya. Nomor 2, perbedaan mendasar yang dapat dilihat sekilas antara kampus di Indonesia dengan di Usuluddin adalah materi sekaligus tugas makalah dan presentasi yang mengasah keterampilan dalam public speaking dan kuat memahami materi. Maka di kampus Al-Azhar kebanyakan lebih ke satu arah saja, yaitu pengajaran dari duktur tanpa ada praktek materi-materi tersebut. Hal ini salah satu yang menjadi kemunduran dialektika intelektual. Permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, kesadaran bahwa nantinya ketika sudah pulang ke Indonesia, masyarakat tidak mau tahu menau dengan background kita dari fakultas apa. Tetapi yang jadi keharusan adalah lulusan Azhar harus bisa menjawab semua pertanyaan mereka dan menyelesaikan masalah dengan manhaj Al-Azhar. Yang keempat adalah dan berbagai masalah hal lain di kampus. Seperti kebanyakan mahasiswa yang tidur di kampus adalah mahasiswa Indonesia. Lalu mahasiswa Indonesia pasif dalam kelas namun tidak terlalu buruk dalam hasil ujiannya. Lalu meningkatnya angka kerosiban mahasiswa terutama mahasiswa baru, mencetak diklat muqarrar yang ilegal dan lain sebagainya. Lantas pertanyaan dari 4 problem di atas adalah bagaimana dan dengan cara apa Anda sebagai calon ketua senat mengatasi problematika di atas? Perlu saya ulang? Sudah cukup, baik. Kami berikan waktu sekitar 2 menit. 2 menit untuk menjawab problematika yang dilontarkan oleh panelis pertama. Waktu dan tempat kepada calon ketua kami persilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada panelis Gus Alawi yang memberikan pertanyaan yang luar biasa. Secara umum di sini saya simpulkan ada, atau seperti tadi disebutkan oleh moderator, ada 4 poin utama pertanyaan gitu. Walaupun kalau misalkan kita jabarkan ini mempunyai banyak sekali poin, terutama di poin terakhir itu nggak sederhana dan banyak gitu ternyata. Oke, yang ingin saya angkat sebenarnya di sini adalah tentang secara umum gitu ya, secara umum adalah mental kuliah atau juga mental belajar mahasiswa yang datang ke sini gitu, yang akhirnya mempengaruhi bagaimana nanti mahasiswa mencari ilmu gitu, mencari ilmu, berkuliah, atau misalkan nanti apakah memang sekedar cuma nyelesain ujian atau memang mencari ilmu gitu. Jadi mental dasarnya aja gitu, menurut saya ya. Jadi permasalahan di sini kan tadi kompleks ya, kayak misalkan tadi mahasiswa yang cuma sekedar cuma sekedar datang kuliah, cuma sekedar ikut kamus ataupun mabar ketika mau ujian,
Atau misalkan tadi dialektika intelektual di kampus yang tidak aktif lagi, mahasiswa yang pasif di kelas, tidur-tiduran, kemudian masalah-masalah lain di kampus yang akhirnya berimplikasi kepada lulusan Al-Azhar yang berbeda mungkin dari sudut pandang senior Usuluddin yang ada gitu. Nah, di sini mungkin titik beratnya adalah pada mempersiapkan mahasiswa untuk bisa mempunyai mental sebagai seorang mahasiswa sejati gitu. Nah, jadi kalau saya menjadi ketua SMAFU, mungkin ini adalah salah satu sisi yang mungkin bakal menjadi fokus dan titik yang perlu kita kembangkan, kita perbaiki. Bagaimana kemudian mahasiswa mempunyai orientasi yang baik menjadi mahasiswa Fakultas Usuluddin. Terima kasih. Baik, jawaban dari calon ketua, poin besarnya adalah beliau menjawab bahwasanya titik berat yang harus dipersiapkan adalah bagaimana mempersiapkan mahasiswa Usuluddin sehingga punya orientasi yang baik. Nah, di sini moderator ingin menanggapi dan menanyakan, karena ini ada salah satu mabar ya, program mabar dan juga kamus yang ditanyakan oleh panelis dan juga bersinggungan dengan program unggulan yang dicanangkan oleh calon ketua. Lantas apa output dan optimalisasi yang bisa diberikan oleh calon ketua dalam program mabar dan juga kamus ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana peningkatan atau langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran dari para mahasiswa di Fakultas Usuluddin untuk lebih giat lagi dalam hadir dalam majelis perkuliahan seperti itu. Karena dari keempat poin ini adalah saya melihat bahwasanya poin besarnya adalah bagaimana peningkatan kehadiran dalam majelis perkuliahan. Gitu. Dua pertanyaan itu silahkan dijawab dan ditanggapi. Waktu 1 menit dimulai dari pada saat itu. Oke, saya mulai. Karena tadi di pertanyaan sebelumnya saya menitik beratkan kepada orientasi mahasiswa yang perlu ditanamkan sejak awal, bagaimana supaya akhirnya mahasiswa mempunyai mental sebagai mahasiswa yang sesuai gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat di beberapa tahun terakhir gitu ya, ada wadah-wadah orientasi yang sebenarnya di situ perlu ada fakultas untuk bisa memberikan orientasi kepada mahasiswa baru, mulai perlahan-lahan tersingkirkan gitu. Kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir, fokusnya hanya di kekeluargaan dan PPMI gitu, sementara fakultas tidak mempunyai tempat yang sesuai, sehingga akhirnya di sini nantinya mungkin perlu ada kerjasama dan usaha-usaha lain supaya akhirnya fakultas atau SMAFU mempunyai tempat juga untuk memberikan orientasi kepada mahasiswa baru. Kemudian tentang optimalisasi, tentang gimana mabar dan lain-lain segala macam gitu ya. Ketika akhirnya mahasiswa sudah mempunyai, terima kasih. Perlu ditambah waktunya atau bagaimana? Langsung saja, tidak apa-apa. Ya. Kita berlanjut kepada pertanyaan yang kedua. Mohon izin untuk membacakan pertanyaan terkait visi misi yang dilontarkan oleh panelis 1. Oke. Pertanyaannya adalah, dalam visi misi tercantum bahwa misinya adalah mempererat silaturahmi dengan pihak kampus, terbuka dengan seluruh mahasiswa, dan meningkatkan intensitas dan kerjasama dalam pendidikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah konkret dalam hal ini? Yang pertama ya, apakah bertemu dan mengobrol dengan amit serta semua doktor baik dalam kelas dengan aktif bertanya dan menjawab maupun di luar kelas? Karena hal ini yang menjadi problematika apabila kurang kooperatifnya pihak kampus dengan senat maupun mahasiswa Indonesia. Lalu pertanyaan yang kedua, lalu apa maksud terbuka secara umum dengan elemen mahasiswa? Padahal ada beberapa hal yang menjadi rahasia senat. Jika itu dibuka, maka mafsadah yang ditimbulkan akan lebih besar.
Dan bagaimana realisasi dari peningkatan intensitas serta bentuk kerjasama dalam misi yang saudara kampanyekan? Akankah ada spesifikasi khusus terkait jadwal dalam intensitasnya? Dan bagaimana jika ada bentrok dengan jadwal antara kuliah, program kerja, dan kegiatan lain di luar kampus? Jadi ada 3 ya pertanyaannya ya, dari panelis. Silakan, waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, mungkin saya akan jawab dengan waktu 2 menit. Saya akan maksimalkan waktu untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh panelis. Pertama, mungkin gimana sih langkah mempererat hubungan dengan pihak fakultas gitu ya. Tentunya Semafu sendiri dalam beberapa tahun terakhir kita sudah yang kita rasakan gitu ya, kita rasakan di masyarakat Usuludin, bagaimana Semafu tetap menjaga hubungan dengan pihak fakultas, baik itu amit, para doktor ataupun jajaran struktural yang ada di kampus. Nah, mempererat tali silaturahim tentunya bagaimana kemudian hubungan ini tetap terus dijaga dengan bentuk-bentuk birokrasi dan lain-lain, sehingga akhirnya bisa menimbulkan kerjasama yang bisa memberikan kebermanfaatan baik untuk masyarakat Usuludin ataupun untuk pihak fakultas sendiri, karena yang kita rasakan sama-sama saling membutuhkan seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya tentang gimana sih tentang terbuka terhadap seluruh elemen mahasiswa gitu. Sementara di Semafu sendiri ada beberapa hal yang itu bersifatnya rahasia. Nah, terbuka di sini tentu yang saya maksudkan di sini tentang inklusivitas gitu. Artinya kita tidak tertutup untuk kerjasama, tidak tertutup untuk kemudian ada teman-teman yang ingin saling berdiskusi, saling memberi bertukar gagasan gitu ya. Sehingga akhirnya Semafu sendiri bisa belajar dari elemen mahasiswa yang ada di luar, ataupun kita saling belajar gitu untuk kemudian sama-sama merealisasikan kebermanfaatan untuk seluruh masyarakat, baik Usuludin ataupun masyarakat mahasiswa secara umum. Seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang terakhir itu tentang bagaimana rangkah meningkatkan intensitas interaksi ya. Jadi seperti mungkin yang saya rasakan sendiri sebagai Dewan Pengurus gitu, dan saya dapatkan dari beberapa obrolan teman-teman non Dewan Pengurus adalah bagaimana eksklusivitas Dewan Pengurus Semafu gitu ya terhadap non Dewan Pengurus. Mungkin ini menjadi catatan penting saya ke depan, bagaimana kemudian pengayoman Dewan Pengurus terhadap masyarakat ini bisa ditingkatkan intensitasnya dengan cara apa? Dengan cara interaksi. Sehingga akhirnya saran, masukan, komentar yang masuk atau timbul dari masyarakat Usuludin bisa sampai kepada Dewan Pengurus dan kemudian bisa kita selesaikan dan realisasikan kebermanfaatan untuk bersama. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, jadi 3 poin yang telah dikatakan oleh calon ketua. Yang pertama adalah menjawab yang pertama adalah dengan cara silaturahmi dan birokrasi kepada pejabat-pejabat kampus dan juga komponen-komponen yang ada di dalamnya. Dan yang kedua adalah maksud daripada terbuka di sini adalah bukan membuka seluruh rahasia, tapi adalah tidak tertutup dalam hal memberikan gagasan dan sehingga bisa saling berbagi ilmu dan juga meningkatkan kualitas masing-masing. Lalu yang untuk yang ketiga, peningkatan tadi dilakukan dengan cara interaksi. Baik, dari tanggapan dari moderator adalah sepertinya 3 pertanyaan tadi sudah bisa dijawab dengan lugas dengan jelas juga oleh calon ketua. Namun dalam hal yang ketiga, yang interaksi tadi, mungkin bisa dijelaskan kembali bagaimana langkah konkret atau program yang tergambar dalam program apa interaksi ini bisa lebih intens dilakukan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Usuludin, baik secara hubungan kerjasama di internal maupun dalam eksternal non Dewan Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Usuludin, lebih kepada program kerjanya seperti itu, ataupun dalam program nama program atau program unggulan realisasinya seperti apa. Silakan dijawab waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, dalam peningkatan interaksi ini sebenarnya kita mempunyai banyak sekali wadah ataupun wasilah gitu ya, untuk kemudian bisa saling membangun kepercayaan antara Dewan Pengurus dengan masyarakat Usuludin gitu. Mungkin saya sedikit mengambil kesimpulan ya, dari Instagram Semafu gitu. Kalau misalkan kita bandingkan dengan konten-konten yang ada, yang disukai paling banyak adalah semua hal yang berbau tentang perkuliahan, ataupun baik dari sisi konten tips perkuliahan, belajar, ataupun tentang informasi perkuliahan. Artinya memang di sini
ada satu titik yang bisa jadi wadah interaksi antara mahasiswa dan juga dewan pengurus. Dan mungkin di sini tentunya dewan pengurus saya sendiri ingin tetap meningkatkan interaksi dengan para masyarakat Usuluddin supaya akhirnya mungkin tidak hanya Semafu saja mungkin yang bisa mendapatkan informasi, tapi juga ada masyarakat Usuluddin lain yang juga bisa membantu Semafu sendiri untuk bisa sama-sama memberikan informasi. Terima kasih. Baiklah para hadirin sekalian, untuk pertanyaan dari panelis pertama mengenai isu akademik dan visi misi dan program unggulan dari calon ketua telah kami bacakan semua, dan kita masuk kepada pertanyaan yang kedua dari isu keorganisasian dan juga visi misi yang diberikan oleh panelis kita yang kedua. Izinkan saya untuk membacakan CV-nya. Untuk panelis kedua kita, nama Muhammad Fauzan, kekeluargaan Keluarga Pelajar Jakarta atau KPJ, riwayat pendidikan 2007 sampai 2012 SDIT Yapit, 2012 sampai 2015 MTS Husnul Khotimah, 2015 sampai 2018 MA Husnul Khotimah, 2018 sampai sekarang Universitas Al-Azhar Kairo. Riwayat organisasi Koordinator Bidang Pendidikan DOSHK 2017, Divisi PSDM SEMA FU 2020 sampai 2021, dan Ketua SEMA FU 2021-2022. Beri tepuk tangan yang meriah untuk panelis kita. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Mohon izin ke Fauzan untuk membacakan pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaannya adalah, yang pertama, masalah tentang isu akademis. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam penyusunan program SEMA FU menggunakan sistem baru yang belum ada di organisasi lain di kalangan mahasiswa Indonesia di Mesir, yang dinamakan dengan RKT, Perancangan Kerja Tahunan. Namun RKT ini masih sederhana. Pertanyaannya adalah, apa yang saudara akan lakukan untuk menyempurnakan RKT SEMA FU ketika saudara menjadi ketua nantinya? Oke, untuk pertanyaan pertama kita berikan waktu 2 menit untuk calon ketua menjawab dan akan ditanggapi oleh moderator sekitar 1 menit. Waktu 2 menit untuk jawaban dimulai pada saat Anda berbicara. Oke, sebelumnya saya minta maaf kepada panitia tadi yang mungkin di salah satu tata cara pas briefing kandidat harus berdiri ketika menjawab ya, tapi kebetulan karena ada meja saya refleks aja tetap duduk gitu, mohon maaf. Oke, tadi menjawab makanya tadi di misi kedua saya adalah menjaga dan mengembangkan apa yang sudah dibangun SEMA FU dalam segala bidang menjadi tanggung jawab SEMAFU. Oke, RKT ini sebenarnya adalah bagaimana kemudian program kerja itu bisa tersusun dan mempunyai dasar yang tepat sasaran gitu ya. Dan kemudian baru dimulai tahun ini. Kemudian bagaimana cara mengembangkannya? Yang saya akan lakukan adalah dengan RKT ini adalah, pertama, tentunya sebelum nanti kabinet dimulai ada tim formator dan jajarannya gitu ya. Tentu kita akan berdiskusi terlebih dahulu dengan ketua SEMA FU dan juga kemudian koordinator-koordinator yang ada, BPH yang ada, tim kabinet sebelumnya, sehingga akhirnya kita tahu di mana letak kekurangan yang ada di RKT ini sendiri. Mohon maaf, bukan sistemnya ya, tapi program kerja ataupun bagian-bagiannya. Sehingga kemudian kita tahu apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, sehingga nantinya RKT ini bisa menjadi acuan program kerja yang sudah bisa disempurnakan terlebih dahulu sebelum nantinya kabinet yang baru itu berjalan. Mungkin nanti seperti kita mohon maaf ya, kayak mohon izin karena saya juga menjadi bagian daripada SEMAFU di kabinet ini, jadi saya sedikit tahu tentang RKT. Kekurangan seperti misalkan di hasil asesmennya ada kekurangan data, berarti kita perlu mencari data yang menjadi pendukung terhadap pengadaan program kerja, atau mungkin nantinya ada program kerja yang ketika dilaksanakan di tahun sebelumnya ternyata tidak efektif dan efisien, sehingga perlu adanya perubahan ataupun penghapusan. Itu mungkin perlu bisa untuk didiskusikan dan merupakan langkah
penyempurnaan juga untuk RKT ini sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian sudah mendengar jawaban dari calon ketua yang poinnya adalah calon ketua akan kembali mengevaluasi dan juga berdiskusi dengan kepengurusan juga komponen-komponen Senat Fakultas Mahasiswa Usuluddin untuk dalam langkah untuk menyempurnakan RKT ini. Lantas ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah bagaimana gagasan baru dari calon ketua Senat Fakultas Usuluddin tentang RKT ini dari sudut pandang Anda sendiri. Yang kedua adalah ada pertanyaan yang dititipkan kepada kami dari sudut pandang ketua, apakah RKT ini harus dilanjutkan apa tidak? Jadi pertanyaannya dua ya. Yang pertama yang ditanyakan adalah gagasan baru tentang RKT ini dari sudut pandang calon ketua, dan yang kedua adalah apakah RKT atau rancangan kerja tahunan ini akankah dilanjutkan atau tidak? Mungkin itu saja. Waktu 1 menit untuk menjawab dua pertanyaan ini. Dimulai dari Anda berbicara. Oke, mohon izin juga karena saya juga pernah di Semafu terlebih dahulu. Yang saya rasakan ketika RKT ini mulai masuk di Semafu adalah Semafu perlu masa transisi gitu ya, ketika akhirnya mengalami perubahan dari bagaimana sistem pembuatan program kerja yang awalnya dengan sistem yang biasa saja, kemudian masuk ada sistem RKT yang baru gitu, sehingga ada transisi. Ada beberapa hal yang mungkin masih belum bisa masuk ke dalam RKT. Nah, kemudian gagasan baru yang mungkin akan saya lakukan di dari sudut pandang saya pribadi tentang RKT ini sendiri, tentu perlu adanya pengembangan. Tadi saya lakukan mungkin diskusi dan lain-lain. Kemudian kita mungkin perlu review literatur review juga terhadap dokumen-dokumen RKT lain yang mungkin ada di senat-senat atau misalkan organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di Indonesia ataupun pemerintahan Indonesia. Kita gali sebanyak mungkin, kita cari referensi sebanyak mungkin sehingga akhirnya kita bisa menyusun sistem yang lebih tepat ataupun mengembangkan dan menyempurnakan RKT yang sudah ada di Semafu. Dilanjutkan atau tidak tentu akan dilanjutkan, tapi memang harus tetap disempurnakan sehingga akhirnya bisa sesuai dan cocok ataupun relevan dengan Semafu itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada calon ketua SEMA FU. Kita akan melanjutkan kepada pertanyaan yang kedua yang diberikan oleh panelis yang kedua tentang berkaitan tentang visi dan misi dan program unggulan dari calon ketua. Oke, pertanyaannya adalah jelaskan dan sebutkan langkah realisasi atau implementasi program unggulan saudara, yaitu adalah Renstra atau rencana strategis 5 tahunan untuk pengembangan RUK sebagai acuan program kaderisasi dan pengembangan SDM. Perlu diulang atau cukup? Cukup, oke. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Mungkin sebelum saya menjawab tentang langkah implementasi gimana akhirnya bisa direalisasikan Renstra 5 tahunan ini, mungkin yang perlu saya jelaskan adalah latar belakang kenapa Renstra ini menjadi salah satu program saya gitu. Karena saya juga bagaimana ada proses perubahan RUK yang jadi acuan dalam program kaderisasi dan pengembangan SDM di SMA FU gitu ya. Jadi yang kami rasakan gitu, mohon izin ya di sini saya menyampaikan merepresentasikan saya sebagai koordinator divisi PSDM. Yang kami rasakan dari RUK adalah RUK ini mempunyai sistem untuk pengamandemenan setiap tahun dalam penyempurnaannya gitu. Sehingga karena kami rasakan RUK ini masih belum sempurna dan terus perlu untuk dikembangkan dan disempurnakan. Tapi yang kami rasakan dalam setahun pengkajian RUK adalah kita belum mempunyai target ataupun goal, sehingga akhirnya target ataupun goalnya baru muncul di akhir gitu. Nah, Renstra ini nantinya akan akan kita realisasikan sebagai pemberian tujuan setiap tahunnya gitu, sehingga akhirnya RUK sebagai acuan pengembangan program pengembangan SDM mempunyai target yang sudah ditentukan setiap tahunnya supaya Dewan Pengurus nanti di setiap tahunnya
tidak meraba-raba lagi dan mereka tahu oh mereka harus melakukan ini itu segala macam. Nah, langkah implementasinya gimana supaya dihasilkan? Tentunya ini tidak mudah, tapi perlu pengkajian lebih dalam juga, penelitian, kemudian perlu observasi lebih jauh lagi gitu supaya akhirnya Renstra ini bisa menjadi salah satu jawaban atas gimana akhirnya penyempurnaan RUK ini bisa direalisasikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada calon ketua. Jadi tadi sudah dibicarakan bahwasanya Renstra ini akan menjadi pemberian target daripada RUKAS setiap tahunnya ya. Tadi dibilang tadi dan juga cara implementasi ataupun realisasinya adalah tadi disampaikan melalui pengkajian dan penelitian lebih dalam juga akan menjadi salah satu jawaban dari permasalahan ini gitu. Nah, lantas di sini akan ada pertanyaan. Apakah rencana strategis ini akan membatasi pergerakan daripada RUK itu sendiri? Dan juga apakah akan menjadi pembatasan atau membatasi pergerakan daripada bagian atau koordinator daripada PSDM itu sendiri, gitu. Mungkin ini bisa dijawab waktu 1 menit untuk menanggapi pertanyaan ini. Terima kasih. Apakah Renstra ini nantinya akan menjadi pembatasan atau menutup ruang inspirasi dan lain-lain gitu ya, kreasi nantinya divisi PSDM? Atau Semafu sendiri nantinya Renstra ini sebenarnya sifatnya menjadi fleksibel dan anjuran gitu, fleksibel dan anjuran sehingga tidak menutup ruang ekspresi anggota Semafu ataupun divisi PSDM dalam pengembangan RUK itu sendiri. Jadi karena yang kami rasakan gini kan, jadi gini, siklusnya adalah tidak semua anggota, karena kan gini, adanya perubahan kabinet setiap tahun itu akhirnya memunculkan orang-orang baru. Tapi tidak semua orang-orang baru ini akhirnya bisa memahami tentang RUK itu sendiri, sehingga akhirnya mereka perlu briefing awal lagi, coaching awal lagi tentang apa itu RUK, kemudian dan lain-lainnya. Nah, sehingga akhirnya mereka dalam penyempurnaan RUK belum mempunyai tujuan pasti. Nah, dengan adanya Renstra ini itu bisa menjawab tentang permasalahan yang mungkin bahkan terjadi seperti itu. Terima kasih. Baiklah para hadirin sekalian dan juga pemirsa yang menyaksikan secara online melalui Instagram SEMA FU, dengan telah dibacakan dan juga dijawabnya pertanyaan kedua dari panelis kedua tentang visi dan misi program unggulan dari calon ketua ketua SEMA FU, maka berakhirlah kita di sesi kedua di segmen yang kedua ini. Beri tepuk tangan dulu ya meriah. Sesi kedua. Dan akan kita masuk kepada sesi yang kedua. Nah, dalam sesi yang kedua ini soal yang diberikan akan berbentuk studi kasus. Studi kasus atau problem solving, dan alurnya adalah saya akan menjelaskan dulu studi kasus dan problem solving yang terjadi, kasus yang terjadi sekitar 5 menit dan akan dijawab oleh calon ketua dalam kurun waktu 10 menit. Oke, 10 menit lalu akan ditanggapi kembali oleh saya 3 menit dan akan ditanggapi lagi oleh calon ketua dalam kurun waktu 6 menit. Saya dimengerti calon ketua? Oke, teman-teman sekalian, baik yang hadir secara offline maupun secara online, inilah dia kita masuk ke dalam sesi yang kedua daripada segmen yang kedua adalah problem solving dan studi kasus. Izinkan saya untuk membacakan problem solving atau studi kasus yang telah diberikan kepada moderator. Mohon disimak, Pak Ketua ya. Oke, studi kasusnya adalah seperti ini. Pada dasarnya, suatu organisasi membutuhkan komunikasi yang baik antar anggotanya. Komunikasi yang baik bisa menghasilkan sesuatu yang baik pula. Pada studi kasus ini, misal, pada suatu saat Anda memimpin suatu acara dengan skala yang besar dan melibatkan masyarakat Usuluddin secara umum dengan keadaan dana yang minim dan waktu persiapan yang kurang mencukupi. Ini permasalahannya sangat kompleks ya. Yang pertama, dengan skala yang besar
melibatkan masyarakat Usuluddin secara umum dengan keadaan dana yang minim dan waktu persiapan yang kurang mencukupi. Ya, ini merupakan permasalahan yang sering sekali kita hadapi dan sering sekali tidak menghasilkan jalan keluarnya. Ya. Lalu sehingga Anda perlu mengadakan banyak pertemuan dengan orang-orang kunci di acara tersebut yang sangat kompeten dan paling Anda percayai. Akan tetapi, ini menimbulkan masalah baru lagi di antara orang-orang kunci ini. Misalnya ada 4 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang memiliki masalah pribadi yang menjadi tabiat manusia, yaitu asmara. Masalah asmara ini sangat mengganggu komunikasi antar anggota secara keseluruhan. Sedangkan banyaknya pertemuan yang Anda gelar makin memperburuk komunikasi di antara 4 orang tersebut. Apa langkah, pertanyaannya adalah, studi kasus tadi, apa langkah konkret Anda untuk menyelesaikan masalah ini? Dan bagaimana cara preventif yang akan Anda bangun untuk mencegah kejadian yang sama terulang pada anggota yang lain? Itu adalah problem solving ini atau studi kasus ini lahir daripada realita sepertinya begitu ya Pak Ketua. Realita-realita yang terjadi di banyak sekali komunikasi juga pergerakan-pergerakan ataupun kepanitiaan yang terjadi tidak hanya dalam ruang lingkup senat, tapi juga dalam ruang lingkup seluruh keorganisasian yang ada di Masisir, seperti dana tidak ada ataupun dengan waktu yang tidak cukup, ditambah lagi adanya komunikasi yang mungkin ini di luar permasalahannya daripada kepentingan organisasi. Nah, lantas bagaimana langkah preventif dan langkah konkret untuk penyelesaian masalah ini? Mungkin sudah jelas studi kasus yang diberikan. Apa perlu saya jelaskan lagi? Sudah cukup? Cukup ya? Baik, akan kita berikan waktu sekitar 10 menit untuk calon ketua SEMA Fakultas Usuluddin untuk menjawab dari pertanyaan studi kasus ini. Yes. 10 menit mulai pada saat Anda berbicara. Karena 10 menit mungkin kita nyantai aja sih ya, nggak perlu cepet-cepet kayak tadi gitu. Ini kan emang studi kasusnya emang kompleksnya kompleks banget ini, karena banyak sekali faktor yang akhirnya mempengaruhi jawaban saya nanti gitu. Oke, mungkin saya bagi dua dulu di sini tentang apa sih namanya permasalahan tadi. Jadi di sini saya lihat ada 2 permasalahan ya. Permasalahan yang mungkin sifatnya bisa dibilang tentang apa ya, tentang non personal dan personal lah ya, non personal dan personal. Di sini tadi yang disebutkan permasalahan di pertama adalah permasalahan yang non personal gitu, non personal. Seperti tadi ini acaranya skala besar, melibatkan banyak masyarakat Usuluddin, kemudian dana tidak sedikit, kemudian waktunya juga mepet. Jadi yang menjadi titik daripada permasalahan di sini adalah budaya Masisir yang mungkin terbiasa dengan hal seperti ini gitu. Sementara kemudian kalau misalkan kita lihat di RKT sendiri gitu ya, di RKT sendiri, RKT mungkin bisa dibilang jadi salah satu sistem perencanaan program kerja yang mendasar, kemudian langkahnya bisa juga langkahnya juga disesuaikan, direncanakan, di planning lebih awal sehingga akhirnya tidak terjadi kejadian-kejadian seperti ini gitu. Nah, jadi budaya Masisir kan biasa kalau misalkan ada kepanitiaan biasa kayak misalkan baru satsetnya di H-7, H-3, H-4 gitu ya. Sehingga itu jadi budaya yang sebenarnya tidak baik gitu. Dan mungkin akhirnya di kabinet Semafu ketika saya menjadi ketua adalah mungkin hal-hal seperti ini perlu untuk dilakukan tindakan-tindakan preventif supaya tidak terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Seperti apa? Misalkan akhirnya planning dan dananya bisa dipersiapkan lebih awal, atau misalkan nanti ada upgrading tentang kepanitiaan dulu. Sini kan bicara tentang kepanitiaan ya, kepanitiaan acara. Jadi ada upgrading kepanitiaan terlebih dahulu sehingga akhirnya mereka tahu, oh ternyata nanti bagian-bagiannya itu strukturnya ada. Kemudian ada pendanaan, ada humasnya, ada media dan lain-lain, sehingga akhirnya mereka punya kompetensi dasar dulu terhadap kepanitiaan. Mereka tahu oh bagaimana sih cara menyesuaikan pengeluaran yang tepat, efektif dan efisien sehingga akhirnya tidak menghambur-hamburkan dana dan bisa
bisa menyesuaikan dengan budget yang dipunyai gitu misalkan. Kemudian akhirnya tim pendanaannya ketika akhirnya udah punya wawasan dari upgrading atau apa sih namanya pengembangan gitulah ya buat mereka tahu oh nanti berarti buat mencari dana yang kira-kira bisa dapetin apa sih namanya dana yang lebih besar di sini atau di sini ada prospek-prospeknya misalkan tentang atau misalkan mereka muter otak lagi misalkan nggak cuma dengan apa sih namanya pengajuan proposal misalkan atau misalkan open donasi misalkan atau misalkan mereka mau melakukan hal-hal yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya. Jadi ada tindakan-tindakan yang apa sih namanya yang perlu dipersiapkan lebih awal gitu, perlu dipersiapkan di awal. Yang ini jadi PR besar juga gitu, PR besar juga untuk Semahu ataupun kegiatan-kegiatan atau kewibawaan mahasiswa di luar sehingga akhirnya tidak terjadi kegiatan apa sih namanya masalah-masalah yang seperti ini gitu. Oke, kemudian tentang tadi kan ada masalah yang 4 dan permasalahan kompleks lagi gitu kan. Ada 4 orang yang ternyata di sini 2 laki-laki dan 2 perempuan yang terlibat dalam hubungan asmara gitu. Cuma mungkin saya ingin mengklirkan dulu di sini posisi mereka ini di mana, apakah posisi yang strategis dan jenis permasalahannya seperti apa? Karena hubungan asmara ini memang jadi salah satu masalah yang selalu terjadi baik di kepanitiaan ataupun organisasi di Mahasisir. Tidak apa sih namanya dan Semafu juga mungkin ada juga permasalahan seperti ini. Tapi mungkin perlu diklasifikasikan lagi gitu. Ini jenis permasalahan seperti apa gitu? Apakah memang agak kompleks atau memang cuma antar 2 orang atau gimana? Dan posisi mereka seperti apa gitu? Tentunya kalau misalkan ada 4 orang yang tadi disebutkan gitu ya, ketika akhirnya mempengaruhi kinerja dan planning apa sih namanya planning kerja lah ya, planning kerja buat kepanitiaan ini ketika akhirnya mempengaruhi dan merugikan gitu, maka kemudian saya perlu mengambil tindakan yang lebih apa sih namanya lebih lanjut lagi gitu. Kalau misalkan posisi mereka posisi strategis, misalkan ada misalkan di ketua atau misalkan di BPH atau koordinator divisi, maka mungkin langkahnya perlu lebih segera gitu untuk dibicarakan langsung. Kalau misalkan posisinya mungkin tidak strategis, kayak misalkan menjadi anggota bagian dan lain, dan tingkat kerugiannya misalkan tidak sebegitu besar, ya mungkin akhirnya perlu untuk ditanggulangi, tapi tidak sesegera mungkin seperti itu. Jadi tergantung posisinya mereka di mana dan jenis masalah asmaranya seperti apa gitu ya. Jenis masalah asmaranya seperti apa. Dari saya mungkin itu aja karena saya juga tidak begitu mengerti tentang asmara ini kayak gimana ya. Jadi tapi yang perlu digarisbawahi adalah ini adalah hal yang manusiawi gitu ya teman-teman semua. Ini adalah hal yang manusiawi dan tidak bisa dipaksakan gitu. Maksudnya adalah kejadian-kejadian seperti ini wajar terjadi sehingga mungkin tidak sedikit juga yang mungkin akhirnya jatuh dalam permasalahan seperti ini. Saya sendiri mungkin akan mengambil tindakan lain seperti apa? Seperti memperingatkan dan memberi warning gitu ya dari awal kepengurusan gitu. Maksudnya tentang asmara, perasaan ataupun hal-hal yang berbau seperti ini bisa untuk dijaga atau diperhatikan sejak awal oleh dewan pengurus gitu. Sehingga akhirnya mereka sudah mempunyai ancang-ancang terlebih dahulu gitu. Ketika memang akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal seperti ini, mereka tahu jalan keluarnya seperti apa. Kemudian yang perlu dibangun juga adalah bagaimana kemudian komunikasi antara anggota dengan ketua itu perlu untuk ditingkatkan gitu. Secara nggak langsung ketua pasti akan turun dalam setiap permasalahan yang ada di dewan pengurus, entah yang tadi misalkan tentang hal yang personal ataupun yang personal, apalagi yang personal gitu. Sehingga akhirnya komunikasi dari ketua kepada anggota
ataupun sebaliknya. Itu perlu ditingkatkan gitu, sehingga akhirnya ada kepercayaan yang tumbuh dan timbul gitu dari anggota kepada ketua, sehingga nantinya kalau misalkan muncul permasalahan-permasalahan seperti ini, ketua juga tidak segan dan tahu apa yang harus dilakukan, dan anggota pun tidak segan gitu untuk menceritakan masalah yang terjadi kepada ketua, sehingga akhirnya bisa jalannya penyelesaian dari permasalahan ini bisa dilakukan. Jadi itu perlu ada warning, kemudian ada peningkatan intensitas komunikasi antara ketua dan anggota. Dan saya sendiri merasa perlu ada nanti bagian khusus. Sebenarnya tidak menjadi tupoksi yang tercantum gitu ya. Ada bagian khusus yang memang nanti mempunyai fungsi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan personal anggota. Tidak hanya dalam asmara gitu ya. Tidak hanya dalam asmara, bisa jadi seperti merasakan mereka mempunyai permasalahan personal dengan keluarga, misalkan sehingga akhirnya mempengaruhi kinerja. Kemudian ada yang punya masalah personal dengan teman rumah, atau misalkan permasalahan finansial pribadi misalkan, atau lain-lain yang akhirnya mempengaruhi dan merugikan organisasi ataupun kepanitiaan. Jadi ada orang-orang yang mempunyai fungsi-fungsi khusus di sana, terutama mungkin nanti adalah ketua, wakil, koor dan wakoor terutama pastinya. Tapi juga mungkin ada beberapa orang yang nantinya bakal berfungsi di sana juga gitu, untuk nantinya bisa melihat sejak awal gitu, kayak meneliti sejak awal, oh ini ada potensi-potensi bakal seperti ini, sehingga akhirnya ada tindakan-tindakan preventif yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh ketua ataupun orang-orang yang punya tanggung jawab dalam penyelesaian masalah ini. Jadi seperti itu tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya terjawab ya. Bagaimana penyelesaian masalah asmara yang ada di kalangan anggota dan juga kalangan Dewan Pengurus itu sendiri. Jadi waktu 3 menit untuk moderator menanggapi. Yang pertama hasilnya adalah, tadi saya sudah sedikit merangkum jawaban daripada calon ketua. Yang pertama, calon ketua ini membagi antara masalah non personal dan personal daripada studi kasus yang diberikan. Masalah non personal, tindakan yang akan diberikan atau langkah konkret yang akan diberikan oleh calon ketua. Saya di sini dalam hal kepengurusan suatu acara yang begitu besar dengan berbagai masalah yang ada di dalamnya adalah yang pertama dengan upgrading kepanitiaan, sehingga setiap panitia punya kompetensi dasar dalam menjalankan tugasnya dalam menjadi panitia dalam acara tersebut. Yang kedua adalah perlunya persiapan yang lebih matang dan lebih awal, mungkin seperti penggalangan dana, karena tadi permasalahannya adalah permasalahan dana yang minim juga, dan hal-hal yang lainnya. Yang kedua yang masalah personal, di sini ketua akan mengambil tindakan akan masalah ini, dan di sini calon ketua juga menekankan ya, perlu dijelaskan kembali dan perlu diteliti kembali ya posisi daripada orang-orang yang bersangkutan, juga daripada masalah asmara yang terjalin di antara orang-orang yang duduk di posisi ini. Dan tadi cara-caranya juga sudah disampaikan oleh calon ketua, seperti ada nantinya memberikan warning dulu yang pertama, sehingga mereka bisa memposisikan diri mereka. Yang kedua adanya peningkatan komunikasi sehingga tidak ada rasa canggung di antara anggota. Dan juga yang ketiga ada orang-orang yang punya fungsi-fungsi khusus dalam untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang seperti ini, begitu ya. Oke, karena ini judulnya adalah tanggapan dan judulnya adalah integritas, mohon izin Pak calon ketua, saya moderator mempunyai pertanyaan. Ini merupakan isu masisir, karena masisir ini semakin banyak dan masalah ijroat itu semakin kompleks, dan juga waktu daripada keijroatan itu juga semakin menipis. Bagaimana langkah konkret daripada calon ketua pada saat calon ketua dihadapkan dengan ujian untuk diri calon ketua sendiri, namun permasalahan masisir dan juga terutama mahasiswa baru ini sangat kompleks, karena ini terjadi di Pak Ketua sebelumnya saya lihat ya di ini, yaitu bagaimana cara memposisikan langkah konkret, memposisikan untuk membagi antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang banyak, kepentingan pribadi yang itu menghadapi ujian, yang itu merupakan perjalanan akademis dari pribadi ketua sendiri, dan yang lain adalah tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi dalam menjalankan ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan mahasiswa Fakultas Usuluddin.
Mungkin bisa diberikan jawaban konkretnya dan sudut pandang tentang bagaimana mengatasi atau membagi dua kepentingan yang sama-sama penting ini gitu. Terima kasih. Waktu 6 menit dimulai dari calon ketua. Tes, waktunya 6 menit ya. Oke. Masih nyantai juga. Berarti saya mau mengklirkan dulu tadi kan bagian pertanyaannya kepentingan secara umum berarti membagi tentang kepentingan personal sama kepentingan masyarakat ya secara umum lah ya. Tapi ada di bagian ketika nanti sudah ada dekat ujian, kemudian dihadapkan dengan permasalahan ijraat yang semakin dekat gitu, apalagi nanti ya siklus kedatangan mahasiswa baru di 2 tahun terakhir itu kan dekat-dekat dengan waktu ujian. Oke. Yang perlu tes. Yang perlu saya tekankan, yang perlu saya clearkan adalah ketika saya akhirnya mengambil keputusan untuk maju sebagai ketua SMAFU, artinya adalah saya siap untuk berkhidmah, saya siap untuk mengayomi masyarakat Usuluddin, saya siap untuk merelakan dan mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. Ya, walaupun saya tidak membicarakan itu langsung, walaupun saya tidak memvalidasi itu dengan omongan seperti yang saya lakukan barusan, tapi itu kan sudah menjadi syarat tidak tertulis gitu, yang akhirnya harus saya pertimbangkan awal ketika saya mendaftarkan diri gitu. Kemudian bagaimana kemudian saya menyelesaikan permasalahan yang tadi disebutkan oleh moderator gitu ya. Jadi ini adalah masalah yang selalu terjadi di 2 tahun terakhir ya, 2019, 2020, 2021 juga bahkan ya, 2021 juga tentang ketua tes. Ada momen ketika akhirnya sudah dekat ujian, kemudian ijraat semakin semakin dekat gitu. Terus akhirnya ketua juga mau tidak mau untuk turun membantu baik dalam sisi administrasi ataupun sisi akademik mahasiswa baru gitu. Ya akhirnya saya tidak mau ketika akhirnya melihat pengalaman yang terjadi di 3 tahun terakhir gitu ya. Saya perlu mempersiapkan kondisi, mempersiapkan diri saya pribadi gitu ya. Ketika memang akhirnya momen ataupun kondisi itu akan terjadi gitu. Jadi mungkin tentang masalah ujian saya perlu persiapkan lebih awal juga, atau misalkan tentang ya tentunya sebagai ketua SMAFU juga mempunyai kewajiban untuk hadir di kuliah juga dong. Jadi mempersiapkan diri juga untuk ujian bisa dengan kuliah atau misalkan belajar mandiri terlebih dahulu, sehingga mungkin nanti ketika akhirnya momen itu datang, saya mungkin akhirnya bisa untuk turun membantu masalah-masalah yang terjadi di lapangan baik dalam sisi administrasi ataupun akademik mahasiswa baru. Ya mungkin itu aja sih untuk mengklirkan jawaban tadi. Jadi itu mungkin pertanyaan yang sudah pasti terjawab saya harus ngapain, tapi mungkin di momen ini saya harus memvalidasi lagi gitu ya ke hadapan masyarakat Usuluddin bahwa langkah-langkah itu yang akan saya lakukan kalau misalkan saya nanti menjadi ketua SMAFU. Secara tidak langsung saya harus melakukan itu dong gitu. Jadi itu sih yang jawaban dari pertanyaan problem solving ini. Terima kasih. Maaf, tadi udah menjawab atau masih ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Terima kasih. Baiklah para hadirin yang hadir di Sekretariat KPLN Mesir maupun yang menyaksikan uji integritas ini dari layar kaca Anda, telah berakhirlah segmen kedua, sesi kedua, dan kita akan melangkah ke segmen yang terakhir, yaitu segmen 3 yang terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama akan kita mulai sebentar lagi dengan pertanyaan dari perwakilan Senat mahasiswa Fakultas Usuluddin. Baik, calon ketua sudah siap? Oke, para hadirin sudah siap semua? Ya, maka inilah
Para hadirin, segmen ketiga, sesi 1 pertanyaan dari perwakilan Senat Fakultas Usuluddin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah. Alurnya adalah nanti perwakilan Senat akan kami berikan waktu sekitar 1,5 menit untuk 1,5 menit ya, 1,5 menit untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua dan akan dijawab langsung oleh calon ketua dengan kurun waktu 3,5 menit. Jadi total waktunya semuanya untuk pertanyaan dari perwakilan Senat ini adalah 5 menit. Dan pertanyaan ini akan diajukan oleh Kak Muhammad Yusir Firdausi Nuzula. Ada? Oh ya, Kak Yusir sudah hadir di tengah-tengah kita dari kekeluargaan Gama Jatim dan menjabat sebagai Wakil Ketua Senat Fakultas Mahasiswa Fakultas Usuluddin masa jabatan 2021-2022. Kepada yang terhormat Kak Yusril, waktu dan tempat kami berikan 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Firdausi Nuzula, ingin bertanya kepada saudara Ocis. Jadi dari tadi kan sebenarnya saya juga agak bingung ya mau bertanya apa, karena dari awal pertanyaannya sudah hampir sama dengan pertanyaan saya gitu. Tapi mungkin yang belum banyak disinggung yakni dari lingkup riset yang telah tadi sudah disinggung juga, yang menjadi program unggulan daripada Kak Ocis ini. Jadi seperti kita ketahui bersama, Senat dan universitas dan juga fakultas dalam hal ini Al-Azhar itu punya keterikatan dalam hal birokrasinya sebagai optimalisasi ya di persebaran info, terus pencarian solusi dari segala permasalahan mahasiswa Indonesia yang ada. Nah, hal ini merujuk kepada sistem pengelolaan data dari natijah dari teman-teman mahasiswa Indonesia. Hal ini kita tahu bahwa banyak yang mengatakan katanya natijah mahasiswa Indonesia ini yang rosip selalu naik setiap tahunnya. Nah, padahal belum ada data yang konkret sampai saat ini begitu. Nah, mungkin langsung saja dari pertanyaannya, mungkin nanti bagaimana langkah konkret dari saudara Ocis ini yang dilakukan untuk menghimpun data ini dari kuliah, yang itu bisa dijadikan data primer untuk Senat untuk mengetahui seluruh natijah daripada warga usul yang akan dijadikan, oh ini ternyata tahun ini benar-benar menurun, katakanlah 55% gitu kan, seluruh dari mahasiswa Usuluddin ternyata rosip gitu. Dan kalau memang itu katakanlah sudah dapat datanya, nanti program unggulan apa yang akan saudara Ocis lakukan dalam mengatasi kerosipan yang ada ini? Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Yusril. Pertanyaan yang sangat berbobot dan saya lumayan tek gitu, kayak ini pertanyaan gimana cara jawabnya ya. Oke, langsung saja. Mungkin jadi langkah konkret apa yang harus saya lakukan ketika akhirnya permasalahan tentang persentase mahasiswa yang rosip ini apakah naik atau turun gitu kan? Apakah misalkan kemudian tidak ada patokan pasti untuk akhirnya bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata angka mahasiswa yang rosip itu ternyata turun atau naik gitu. Permasalahan sini tentu tentang birokrasi ya, karena sampai saat ini sendiri baik Smafo ataupun PPMI Mesir itu masih belum bisa masuk ke ranah fakultas atau universitas untuk mencari tahu data pasti berapa sih angka mahasiswa Indonesia yang rosip. Apalagi setelah kita lihat, maksudnya antara struktur administrasi yang ada di Banin dan Banat dalam Fakultas Usuluddin sendiri itu berbeda juga, sehingga akhirnya mempengaruhi susahnya untuk bisa melakukan pencarian data gitu ya, mencari data pasti tentang angka mahasiswa yang rosip. Nah, yang harus saya lakukan ke depan adalah tentunya dengan tadi di misi saya yang pertama mempererat tadi silaturahmi dengan pihak fakultas. Kemudian tentunya saya harus
sebagai ketua SMAFU harus bisa untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan pihak-pihak elemen yang ada di Masisir, baik itu PPM Mesir ataupun dalam hal ini Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kairo ataupun KBRI Kairo sendiri, sehingga nantinya otoritas tertinggi mahasiswa kita sebagai mahasiswa atau warga negara Indonesia, baik di sini KBRI ataupun Adikbud, bisa membantu kita untuk mencari atau masuk ke dalam ranah birokrasi kepada pihak fakultas, sehingga kita tahu berapa apa sih namanya, atau berapa sih persentase angka mahasiswa yang rosip di setiap tahunnya. Itu pertama. Jadi solusinya cuma satu menurut saya, hanya birokrasi, karena kalau misalkan ngambil langkah lain mungkin agak terlalu susah, makan effort dan tidak mempunyai data pasti, apalagi nggak semua mahasiswa punya kepekaan yang sama dalam riset penelitian sehingga akhirnya mau berkontribusi dalam pencarian data ini, gitu. Kemudian kalau misalnya pertanyaannya apa langkah konkret untuk bisa mengatasi masalah ini, gitu ya. Nah, di sini saya ambil kata kuncinya adalah tentang kerosiban mahasiswa, gitu. Jadi poinnya adalah rosib, bukan perkuliahan, gitu. Perkuliahan memang jadi salah satu faktor yang nantinya akan mempengaruhi mahasiswa untuk menanggulangi mahasiswa untuk rosib. Tapi di sini saya ambil kata rosibnya. Nah, makanya salah satu hal yang saya ingin optimalkan adalah dalam program unggulan saya adalah Mabar SMAFU, sebagaimana konklusi riset yang pernah disampaikan di panitia SPA juga, 89% mahasiswa Suludin yang menjadi sampel riset itu mengetahui program Mabar. Dan Mabar ini menjadi salah satu hal yang mungkin dikenal dan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Suludin, sehingga akhirnya perlu dioptimalkan, misalkan bagaimana kemudian akhirnya di tempat-tempat Mabar tempatnya bisa lebih baik lagi, kemudian ada snacknya misalkan, kemudian ada rekaman Mabar yang lebih terstruktur, lebih rapi dan lain-lain, atau misalkan SMAFU juga bisa untuk menjangkau Mabar-Mabar tingkat 3 dan tingkat 4, sehingga akhirnya ada wadah-wadah khusus juga untuk teman-teman masyarakat Suludin yang menjadi anggota SMAFU itu sendiri. Jadi perlu adanya optimalisasi dan peningkatan dari kualitas dan output Mabar itu sendiri. Tentunya ada cara-cara lain, tapi mungkin untuk saat ini yang saya tekankan adalah di Mabar itu sendiri. Terima kasih. Baik, boleh beri tepuk tangan kembali kepada calon ketua kita dan juga kepada penanya dari perwakilan Senat. Cukup untuk sesi pertama ini, cukup untuk sesi pertama dari segmen ketiga, dan kita masuk kepada sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini adalah pertanyaan dari regular audience yang telah dihimpun oleh panitia di dalam melalui akun media sosial yang digunakan oleh SMAFU. Nah, dan alurnya adalah akan saya bacakan selama 1 menit pertanyaan-pertanyaan yang telah dihimpun. Lalu untuk menjawabnya akan diberikan kepada calon ketua selama 2 menit. Jadi ada 3 pertanyaan yang telah dipilih oleh panitia dan akan memakan waktu insya Allah sekitar 9 menit. Oke, untuk pertanyaan yang pertama langsung dijawab ya. Untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda calon ketua untuk menarik dan mengajak para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Usuluddin untuk rajin hadir kuliah dan juga mengikuti program dari Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin? Silakan dijawab 2 menit. Jadi ada 2 pertanyaan ya, menarik untuk masuk kuliah dan juga menarik atau mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan SMAFU. Yang pertama untuk menarik kuliah, menarik partisipasi mahasiswa untuk masuk kuliah. Seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi ada roda kaderisasi dan ada apa sih namanya, kerusakan dari roda kaderisasi dan transformasi nilai yang ada di Masisir. Tadi yang saya sebutkan di pertanyaan pertama di segmen pertama kalau tidak salah ya, tentang gimana cara meningkatkan apa sih namanya, mahasiswa supaya akhirnya mau kuliah gitu. Ini sini permasalahannya ada di orientasi awal mahasiswa. Nah, tentunya di sini saya menginginkan gitu ya, menginginkan supaya akhirnya nanti SMAFU sendiri punya wadah yang juga cukup atau bisa memberi dampak, impact gitu ya, kepada mahasiswa baru untuk memberikan orientasi sebagaimana yang sudah mulai luput di beberapa tahun terakhir.
Karena yang kita tahu kayak misalkan ada kerusakan di roda tadi pemberian nilainya, kayak misalkan ada beberapa senior yang kayak misalkan ngapain kuliah udah ntar ujian aja segala macam. Nah di sini perlunya Semafu selaku Persatuan Mahasiswa Fakultas Usuluddin untuk bisa memberikan nilai. Kemudian yang kedua, bagaimana menarik antusiasme masyarakat atau ya mahasiswa Usuluddin untuk bisa ikut program kerja Semafu. Menurut saya di sini adalah yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana Semafu itu sendiri bisa masuk ke dalam ruang-ruang yang menjadi tanggung jawab Semafu. Sehingga akhirnya program kerja yang dibuat itu bukan cuma sekedar bisa menjadi hal yang euforiatif gitu, tapi bisa menjawab problem dari menjawab problem masyarakat yang ada dan aktual gitu ya. Sehingga akhirnya ya masyarakat bisa punya ketertarikan karena memang program itu sesuai dengan untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, indikator apa saja yang bisa menjadi pegangan bagi kami mahasiswa masyarakat Usuluddin bahwa Anda menjalankan hikmah sebagai calon ketua dengan baik. Saya ulangi lagi, indikator apa saja yang bisa menjadi pegangan bagi kami mahasiswa Usuluddin bahwa Anda menjalankan hikmah sebagai ketua dengan baik. Silakan dijawab 2 menit. Pertanyaannya berat ya. Indikator apa gitu ya yang bisa dijadikan pegangan kalau saya nanti jadi ketua dan berhasil tuh indikator apa sih gitu kan, maksudnya di situ ya. Jadi apa ya mungkin tentang indikator ini mungkin standarnya pun berbeda-beda, apalagi tentang indikator keberhasilan dari apa sih namanya, dari ini mungkin ya orang juga punya pemahaman yang berbeda-beda. Sehingga akhirnya mungkin ada kayak mungkin ketika program kerjanya terselesaikan atau tanggung jawab juga terselesaikan, atau kemudian juga apa sih namanya masyarakat Usuluddin juga merasa puas dan lain-lain gitu ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah kita juga sekarang sudah memasuki masa transisi gimana akhirnya badan pengawas organisasi masuk dalam sistem yang baru gitu. Jadi badan pengawas organisasi BPO tahun ini dipilih oleh masyarakat Usuluddin langsung, sehingga akhirnya pertanggungjawabannya itu langsung kepada masyarakat Usuluddin. Secara tidak langsung gitu. Ketika nanti akhirnya secara tidak langsung indikator adalah bagaimana nanti badan pengawas organisasi ini menilai program kerja yang sudah saya laksanakan setahun bersama kabinet, apakah itu berhasil, sukses atau tidak, ya tergantung BPO. Jadi indikatornya bisa di sana gitu, karena BPO dipilih oleh masyarakat Usuluddin dan pertanggungjawabannya pun kepada masyarakat Usuluddin gitu. Adapun indikator-indikator lain ya mungkin nanti ke depan kita coba untuk apa sih namanya menggali lebih dalam juga gitu tentang kepuasan masyarakat terhadap program-program kerja ataupun terhadap kabinet nanti gitu, sehingga akhirnya apakah ini bisa disangka indikator berhasil atau tidak gitu. Tapi secara umum ya tadi saya yang seperti jawaban saya yang pertama. Terima kasih. Terima kasih kepada calon ketua untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Dan kita masuk kepada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir yang diberikan oleh regular audience adalah, banyak mahasiswa Indonesia Fakultas Usuluddin yang berprestasi, dan itu banyak tidak diketahui oleh Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin. Jika Anda menjadi ketua Senat, bagaimana cara Anda untuk mendukung dan merangkul mereka, para mahasiswa Fakultas Usuluddin yang berprestasi, selain dengan program Mawapres? Silakan dijawab. Waktu 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan gitu. Salah satu adalah mempublikasikan prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa Usuluddin tersebut gitu ya, yang berkaitan.
Tes. Mungkin untuk saat ini atau waktu ini ya, jadi tidak banyak publikasi tentang prestasi mahasiswa gitu ya. Mungkin nantinya ke depan dan apalagi sekarang di PSDM sendiri itu udah mempunyai fungsi prestasi gitu. Jadi ada fungsinya namanya prestasi. Jadi ke depan mungkin kita bisa untuk memwadahi bagaimana akhirnya masyarakat Usuluddin bisa memberikan memberitahu lah kepada prestasi yang mereka dapatkan, sehingga akhirnya kita publikasikan dan masyarakat lain tahu dan termotivasi atau bahkan terinspirasi untuk juga berprestasi. Tidak hanya untuk mempublikasikan prestasi yang sudah diraih mahasiswa gitu ya, tapi kita juga mungkin akan mencoba supaya akhirnya mencoba peluang-peluang prestasi kepada mahasiswa yang lain. Seperti apa? Misalkan ada lomba-lomba yang diadakan oleh pihak fakultas dan lain-lain, dan selalu ada dan selalu diinformasikan oleh Semafut, tapi kemudian bagaimana akhirnya kita bisa tekankan juga untuk akhirnya ya mahasiswa juga terbuka gitu, ada peluang gitu untuk akhirnya mereka bisa berprestasi atau bahkan lomba-lomba yang lain gitu, akhirnya bisa mendorong masyarakat Usuluddin untuk bisa berprestasi juga, bukan hanya tentang lomba tapi ya prestasi-prestasi yang lain gitu. Cuma memang yang perlu digarisbawahi adalah tentang ketawaduan beberapa mahasiswa, karena nggak semua mahasiswa mungkin ingin diekspos atau ingin dipublikasikan namanya. Jadi mungkin ini juga menjadi masalah besar gimana akhirnya kemudian tentang prestasi ini jadi hal yang perlu dikaji dan dipersiapkan, sehingga akhirnya perlu ya kita semua gitu, tidak hanya DP tapi juga masyarakat bisa saling bekerja sama. Terima kasih. Ya, para hadirin sekalian, baik yang hadir secara offline maupun pemirsa yang menyaksikan secara online, dengan sudah dijawabnya pertanyaan ketiga dari audiens, maka berakhirlah kita dari sesi kedua dari segmen yang ketiga. Tepuk tangan dulu. Dan ini merupakan sesi serta segmen yang terakhir dalam acara uji integritas dan bedah visi, misi, dan program unggulan calon ketua Senat Fakultas Usuluddin pada masa bakti 2022-2023. Dan untuk acara yang terakhir atau segmen yang terakhir, kita akan mendengarkan bersama closing statement dari calon ketua senat kita, yang akan kita berikan waktu dalam kurun waktu 5 menit untuk menyampaikan closing statement mengenai visi misi juga program unggulan dari calon ketua. Kepada beliau kami persilakan 5 menit waktunya, dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Closing statement ya terkait uji integritas hari ini. Mungkin tadi tentang visi misi dan program unggulan sudah saya jelaskan di awal, tapi secara umum yang ingin saya sampaikan dalam closing statement ini adalah kita semua, baik saya pribadi, panitia Semafu, kemudian anggota-anggota dan pengurus Semafu yang hadir, kemudian seluruh masyarakat Usuluddin yang ada atau bahkan non masyarakat Usuluddin juga ya, kita sama-sama merasakan kebermanfaatan ataupun kebutuhan kita gitu kepada Semafu itu sendiri, baik dalam akses informasi, kemudian pengadaan program-program yang membantu perkuliahan dan lain-lain gitu. Nantinya ke depan visi misi saya dan program unggulan ini bukan hal yang bukan hal yang ingin saya perjuangkan pribadi, tapi ini merupakan bentuk ijtihad saya dan juga teman-teman tim juga untuk merealisasikan bagaimana akhirnya perkembangan dan kebermanfaatan ini bisa terus eksis ya, bisa terus eksis dan juga bisa terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Saya tidak bisa sendiri kemudian untuk bisa merasakan seluruh apa yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman semua perlu bantuan semua teman-teman, baik dari Dewan Pengurus ataupun masyarakat Usuluddin juga, sehingga akhirnya realisasi dari apa-apa yang jadi usaha kita bersama ini bisa menjadi hal yang kita rasakan, bukan hanya untuk kita gitu, tapi juga untuk nanti masyarakat Usuluddin di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, saya mohon izin kepada seluruh teman-teman semua untuk sama-sama membantu Semafu ke depan
sehingga akhirnya ya tadi gitu, cita-cita bersama kita bisa kita usahakan dan kita realisasikan bersama. Kalaupun memang nanti di kemudian hari ada hal yang salah dari saya, baik dalam perkataan, perbuatan atau apapun, atau tidak selaras dengan apa yang saya sampaikan hari ini, saya meminta dengan sebesar-besarnya gitu untuk tolong saya diingatkan, tolong saya diberi peringatan gitu, sehingga akhirnya bisa kembali ke jalan bagaimana akhirnya saya juga kembali gitu untuk bisa mengusahakan apa yang jadi cita-cita kita bersama untuk SMAFU ataupun masyarakat Usuluddin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah nonton uji integritas, yang hadir di tempat, panitia SPA, kakak-kakak dari BPO, ketua SMAFU juga dan wakil ketua SMAFU. Mohon izin atas apa yang saya sampaikan tadi. Kalau misalkan ada yang salah, saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang memang perlu untuk sama-sama kita perjuangkan, ya mari bersama-sama kita perjuangkan untuk kemaslahatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada calon ketua Senat Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin. Baik para hadirin sekalian, baik yang hadir secara offline maupun pemirsa yang menyaksikan secara online, dengan dibacakannya atau disampaikannya closing statement dari calon ketua Senat kita, maka berakhirlah uji integritas dan bedah visi misi dan program unggulan dari calon ketua Senat. Para hadirin sekalian, memilih nahkoda artinya menaruh rasa percaya, mendukung amanah yang diembannya, namun tetap mengawasi dan membimbing jalan kinerjanya. Memilih nahkoda berarti menentukan pergerakan, pengembangan, dan keadaan kita akankah menjadi lebih baik ataupun sebaliknya. Maka para hadirin sekalian, hari ini ayo kuatkan hati Anda, tentukan pilihan Anda, dan ambil bagian serta partisipasi Anda dalam pemilihan ketua Senat SEMA FEU 2022. Saya Farhan Anugrah Haris sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada para hadirin yang menyaksikan baik secara offline maupun secara online. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon ketua dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah acara inti kita, uji integritas. Terima kasih kepada saudara Farhan Anugrah Haris selaku moderator yang telah membawa jalannya uji integritas kandidat calon ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin. Selanjutnya doa oleh saudara Mas Agus Farhan Al-Fatah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم بارك لنا وسهل أمورنا كلها في كل حين وفي كل مكان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Saudara Mas Agus Farhan Al-Fattah yang telah memimpin doa. Demikian rangkaian acara uji integritas kandidat calon Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin tahun 2022-2023. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Setelah ini akan ada sesi dokumentasi oleh panitia. Saya Solah El Madani selaku pembawa acara pamit undur diri.